Yang pertama, pengertian cerpen. Cerpen adalah karya sastra fiksi yang berisi kisah pendek dengan fokus pada suatu masalah atau konflik utama. Cerpen umumnya memiliki jumlah kata yang terbatas, biasanya kurang dari 10.000 kata dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Tujuan utama cerpen adalah untuk menghibur, menginformasikan, atau menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Cerpen dapat mengajak pembaca untuk merasakan berbagai emosi, merenungkan nilai-nilai kehidupan, dan mendapatkan perspektif baru tentang dunia. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, fiksi. Cerpen merupakan karya imajinatif yang tidak selalu berdasarkan kejadian nyata. Yang kedua, pendek. Cerpen memiliki jumlah kata yang terbatas, biasanya kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, fokus. Cerpen berfokus pada suatu konflik atau permasalahan utama. Yang keempat, alur ringkas. Cerpen memiliki alur yang ringkas dan terstruktur. Yang kelima, tokoh terbatas. Cerpen umumnya memiliki sedikit tokoh dengan berfokus pada tokoh utama. Yang keenam, gaya bahasa menarik. Cerpen menggunakan gaya bahasa yang menarik dan efektif untuk menyampaikan pesan. Yang ketujuh, amanat tersirat. Pesan moral dalam cerpen biasanya tersirat dan alur dan karakternya tokoh. Yang kedua setelah pengertian, yaitu unsur-unsur cerpen. Unsur intrinsik. Elemen-elemen internal yang membangun cerita dari dalam. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Elemen-elemen eksternal yang berasal dari luar cerita dan memengaruhi makna dan interpretasi. Yang berikut yang ada dalam unsur intrinsik cerpen, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar dan sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Dan yang ada di dalam unsur ekstrinsik yaitu latar belakang penulis, kondisi sosial budaya, zaman, dan aliran sastra. Yang berikut nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama, nilai moral, yaitu kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan nilai-nilai leluhur lainnya. Yang kedua, nilai sosial, keadilan, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai sosial lainnya. Yang berikut nilai budaya, tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya lainnya. Nilai-nilai dalam cerpen dapat tersurat atau tersirat. Penulis dapat secara langsung menyampaikan pesan moral melalui tokoh atau dialog, atau pendapat menyiratkan melalui alur dan simbol-simbol dalam cerita. Yang berikut yaitu struktur cerpen. Yang pertama, orientasi. Bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi awal. Yang kedua, komplikasi. Bagian tengah cerita yang berisi konflik atau permasalahan utama. Yang ketiga, resolusi. Bagian akhir cerita yang berisi penyelesaian konflik dan penyampaian pesan moral. Yang berikut yaitu kebahasaan cerpen. Yang pertama, bahasa baku cerpen umumnya menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, gaya bahasa menarik. Cerpen menggunakan gaya bahasa yang menarik seperti metafora, personifikasi, simile, hiperbola, atau satire. Yang ketiga, imajinatif. Cerpen menggunakan bahasa yang imajinatif dan evokatif untuk menciptakan gambaran yang hidup di benak pembaca. Yang keempat, kolaborasi unsur intrinsik. Bahasa dalam cerpen dibentuk oleh interaksi antara tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang berikut adalah langkah-langkah yang dapat untuk menulis teks cerpen. Yang pertama, memilih tema. Tentukan tema yang ingin Anda angkat. Tema dapat berupa pengalaman pribadi, isu sosial, atau cerita fiktif. Yang kedua, menentukan tokoh. Buatlah tokoh-tokoh yang akan berperan dalam cerita. Pertimbangan karakter, motivasi, dan hubungan antara tokoh. Yang ketiga, membangun alur. Susunan alur cerita yang menarik dan logis. Pertimbangan konflik, klimaks, dan resolusi. Yang keempat, menentukan latar. Tentukan latar, tempat, waktu, dan suasana yang sesuai dengan cerita. Yang kelima, memilih sudut pandang. Tentukan sudut pandang yang akan Anda gunakan untuk menceritakan cerita. Yang keenam, menulis cerita. Memulai menulis cerita dengan memperhatikan struktur dan kebahasan cerpen.
Yang ketujuh, merevisi dan mengedit. Revisi dan edit cerpen Anda untuk memastikan alur karakter, bahasa, dan moralnya koheren dan menarik.